Sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, yang terpenting dalam bersenda gurau ini, tidak semua orang punya bakat. Tidak semua orang pas saat diberikan bercanda. Dalam puasa, siang-siang panas ceritanya, diajak bercanda, nggak enak. Betul tidak? Nah, yang terpenting baik dalam puasa maupun di luar puasa, adab ini penting kita jaga. Rumus adab, mau dia ustadz kek, mau dia kiai kek, mau dia politikus kek, mau dia alim kek, mau dia hebat ilmunya, rumusnya sederhana. Positifkan pikiran dan perasaan. Tuh. Nih, ngelihat saya kan beda-beda nih. Kalau yang pikirannya positif, perasaannya positif, positif. Kalau yang pikirannya negatif, perasaannya negatif, sudut pandangnya juga negatif. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau yang pikirannya positif, wah enak juga deh, kayaknya Ustadz nyontek-nyontek Imam Mekah, ajib juga. Pikirannya positif. Kalau yang pikirannya setengah negatif, gaya ikut-ikutan enak aja. Beda-beda nggak? Beda-beda. Apalagi yang ada kebencian, pikirannya sudah positif, terlintas di hatinya positif, keluar nanti setelah melaksanakan sholat. Itu siapa sih imamnya gaya banget sih? Keluar nggak kalimatnya? Negatif, negatif. Apalagi humor, apalagi bercanda. Bercanda, ada yang punya jiwa sentimen, diajak bercanda, itu kalimatnya hati-hati, bisa menusuk perasaan. Bagus kerudungnya ya, udah lunas belum? Ujungnya udah lunas belum? Tuh, ya. Mobil cakep nih, berapa tahun lagi kredit? Ya, ujungnya. Artinya, boleh-boleh saja. Yang pertama, adab bersenda gurau adalah jangan sampai persepsi, prasangka, proyeksi pikiran kita negatif. Sebab kalau pikiran negatif, jangankan bercanda, bertutur kata, dampaknya pikiran negatif, kalimat yang keluar kata-kata pun negatif, perbuatannya pun negatif. Orang yang udah nggak suka, tek, jalan ngelengos saja, ngelengos nggak ngomong, perbuatan negatif nggak, karena pikirnya sudah negatif. Karenanya bercanda, bergurau dalam Islam itu yang terpenting pertama adalah berpikir dan berperasaan positif. Yang kedua, tidak mengandung unsur kebohongan. Yang ketiga, murni semata-mata ingin menghibur, melepas lelah, dan penuh dengan hikmah. Karena waktu, saya ingin bawa kisah Abu Nawas. Ini ada korelasi kaitannya dengan tema kita. Pak, sudah akrab ya kisah Abu Nawas. Kalau di Indonesia dulu ada Abu Mawas, diperankan oleh Deddy Mizwar, sutradaranya. Satu ketika, ini kisah nyata, tapi ada humornya. Kalau bicara humor, sudah sering kita dengar Rasul pun ada humornya, tapi mendidik, ujungnya motivasi.
ujungnya untuk memberikan sebuah semangat, inspirasi, dan akhirnya untuk kebaikan dan perbaikan. Ingat kisah Rasulullah tentang nenek-nenek, ujungnya apa? Tidak ada nenek-nenek di dalam surga, nanti remaja semua. Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Dan Rasul ngobrol sama nenek-neneknya juga pilih-pilih, bukan nenek-nenek yang gampang kesinggungan, bukan nenek-nenek yang mudah marah, cari-cari tempat kalau bicara juga. Ya Pak RW ya. Kisah Abu Nawas ini kisah nyata. Suatu ketika kita tahu setelah zaman Khalifatul Rasyidin, maka zaman berganti menjadi era Muawiyah, baru era Abbasiyah. Di era Abbasiyah itu katakan pemimpinnya pada saat dipimpin oleh Harun al-Rashid, katakan presidennya deh gitu ya. Ceritanya Abu Nawas masuk ke daerah terpencil tertentu, dilihat Jazirah Arab yang dipimpin oleh Harun al-Rashid, kasihan rakyatnya kurus-kurus, kasihan hujan tidak lama turun, banyak yang kelaparan, ekonominya murat-marit. Tapi di perkotaan semua ABS, asal babe seneng, laporannya semua seolah-olah beres. Wahai Tuan Sang Raja Harun al-Rashid, semua dari pelosok yang ada di seantero Jazirah Arab, daripada kekuasaan, wahai Raja Tuan Harun al-Rashid, semua baik-baik saja, semua makmur-makmur saja. Kata Abu Nawas, apaan di sini kelaparan, rakyat susah. Akhirnya Abu Nawas bikin spanduk gede, ditulis di situ, Harun al-Rashid al-Malikur Rajim. Harun al-Rashid al-Malik artinya raja, Rajim terkutuk. Harun al-Rashid al-Malikur Rajim. Sebelah sana tulisan lagi spanduk, Harun al-Rashid al-Malikur Rajim. Harun al-Rashid raja yang terkutuk. Ceritanya Kades Pak Lurah melihat, lapor camat kalau era sekarangnya, wah nggak benar, siapa yang buat seperti ini nih? Nyampe ke wali kota, nyampe ke gubernur, nyampe ke pimpinan tertinggi, yakni Harun al-Rashid. Wahai raja, di sebuah pedesaan sana tertulis Harun al-Rashid al-Malikur Rajim. Harun al-Rashid raja yang terkutuk. Ini nggak benar wahai Tuan. Betul, betul. Kamu sudah ngecek? Sudah. Saya sudah langsung melihatnya. Beritanya datang. Ya saya ringkas. Datang pengen tahu langsung. Harun al-Rashid nggak mau dengar begitu saja. Langsung dengan cepat dikawal dengan para menteri dan lain sebagainya. Sampailah ke tujuan, sampai ke tempat tersebut. Sebelum beberapa kilo Harun al-Rashid sampai di lokasi, Abu Nawas tak, wah udah mau sampai tuh, langsung ambil tangga, turunin spanduk, titiknya dihapus. Tadinya huruf jim dihilangin titiknya, jadi Harun al-Rashid al-Malikur Rahim. Paham kan? Kan huruf jim gitu tuh, ada titiknya di bawah satu, dihapus. Tadinya al-Malikur Rajim jadi al-Malikur Rahim, artinya raja yang pengasih dan penyayang. Wah, beda kan?
Begitu sampai semua spanduk turunin, udah dihapus. Hapusannya juga cakep, nggak ketara. Jadi kelihatan tek Harun al-Rasyid al-Malikul Rahim. Harun al-Rasyid raja yang penuh kasih dan sayang. Datang Harun al-Rasyid melihat itu semua yang melapor, ya Tuan Raja, tuh. Begitu dibaca oleh Harun al-Rasyid, Harun al-Rasyid al-Malikul Rahim malah senyum. Harun al-Rasyid senyum nggak? Aku raja yang pengasih penyayang. Memang aku pengasih penyayang kepada apa? Kepada rakyat-rakyat. Wah, alhamdulillah. Mana yang buat daripada spanduk-spanduk ini? Panggil, tunjuk tangan. Saya wahai Tuan, wahai raja, kata Abu Nawas. Kemari wahai. Siapa nama kau? Abu Nawas. Oh, kamu Abu Nawas. Apa yang kau pinta? Kau telah memuji aku sedemikian rupa. Memang aku raja yang sangat memperhatikan rakyat-rakyat. Memang aku Al-Malikul Rahim. Apa yang kau inginkan wahai Harun al-Rasyid? Wahai Abu Nawas maksudnya. Begini wahai raja, terima kasih atas kebaikan. Itu ya yang ngelapor diomelin. Mana kamu bilang aku raja terkutuk? Tuh. Yang melapor wah berubah. Akhirnya apa yang kau minta wahai Abu Nawas? Aku minta di sini kasihan masyarakatnya, air kering, paceklik, sumber makanan, persawahan. Pokoknya pengen rakyat di sini sejahtera. Apalagi ekonominya juga kalau bosku dibuatkan pasar dan sebagainya. Semua permohonan daripada Abu Nawas, wahai pengawal-pengawalku, menteri-menteriku, semua catat yang dipinta oleh Abu Nawas untuk rakyat di sekeliling ini, bagian dari kekuasaanku, berikan. Tuh, akhirnya daerah itu makmur nggak? Tuh, cakep nggak? Cakep, ada humornya, tujuannya positif. Makanya kita boleh tujuannya positif, yang terpenting bukan dari kebencian. Kesimpulannya, jadikan dalam hidup ini senantiasa kita harus positive thinking, positive feeling, positive motivation. Pikiran positif, rasa positif, motivasi kita juga positif. Jauhkan kedengkian, hasad, hasud, kebencian, provokasi, hoax dan sebagainya. Tebarkan kedamaian, tebarkan keselamatan. Kalau kita mau senda gurau, tujuannya membahagiakan. Kalau kita berpolitik, bersenda gurau, tujuannya kebaikan bukan kebencian. Semoga kita semua terlebih dalam bulan Ramadan dilatih emosional kita sehingga lepas Ramadan, dalam Ramadan kita hidup tak luput dari senda gurau, lakukan dengan niat yang baik semata untuk kebaikan-perbaikan, bukan buat pribadi, malah kayak Abu Nawas tadi buat kesejahteraan, buat kebaikan keluarga, lingkungan dan seterusnya. Demikian, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.